Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas gabungan 11 dan 11 ingin praktek pemeriksaan prologin dari Pak Agra. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Pak Pertama, masuk 35 kelas 11 dan 12. Nama saya Dimas Rakadarman, angkatan kelas 11 dan 12. Nama saya Muhammad Devali Gilakil Effendi, absen 17 dari kelas 11 tuh. Nama saya Kairat Syaras, absen 7 dari kelas 7. Saya Nabila Syarani, absen 4 kelas 11. Saya Giorgio Islam, 11 kelas 11. Ya, itu sudah perkenalan, kita langsung aja lanjut ke video. Selamat siang kimia lovers. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang praktek koloid, kita jelasin dulu nih, apa sih koloid itu? Jadi umumnya koloid ini adalah campuran antara dua zat yang memiliki fase yang berbeda, yaitu terdispersi dan pendispersi. Umumnya terdispersi ini adalah padatan, zat padat, dan pendispersi ini adalah cairan. Jadi mereka ini keduanya dicampurkan. Nah, tapi yang perlu diketahui, koloid ini bukanlah pencairan dari zat partikel padat tadi, melainkan zat partikel padat atau terdispersi tadi dicampurkan dengan cairan pendispersi dan bercampur, sehingga zat partikel padat yang tadi bentuknya lebih besar menjadi lebih kecil sampai tidak terlihat mata yang dicampurkan dengan si cairan tadi. Itu dia. Nggak usah kelamaan lagi. Kalian udah pasti penasaran dengan sama praktek kita. Yuk, ikutin gue. Pertama, kita siapin pancinya dulu. Lalu kita siapin agar-agarnya dan tuang ke dalam panci. Setelah itu kita masukkan gula sesuai selera. Yang terakhir, kita masukin air. Setelah dituang, kita aduk sebentar. Lalu kita panaskan. Kemudian aduk terus hingga airnya mendidih. Next, agar-agar yang sudah tadi kita mendidihkan dan aduk rata, kita masukkan ke cetakan ya guys ya. Setelah semuanya sudah dituang, kita tunggu sampai agak dingin sebelum kita masukkan ke kulkas. Sekarang agar-agarnya kita masukin ke kulkas. Nah, pada proses pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Proses penetasan dengan suhu yang lebih tinggi dari proses pembentukan gel akan mengakibatkan polimer keragenan dalam larutan menjadi molekul acat. Nah, apabila suhunya menurun, maka keragenan akan membentuk struktur double helix atau pilar ganda dan membentuk polimer. Nah, apabila penurunan suhu terus dilanjutkan, maka polimer-polimer ini akan terikat saling silang secara kuat. Dan semakin bertambahnya bentuk helix, maka akan membentuk agregat yang menciptakan gel yang kuat. Koloid apa sih yang ada di dalam agar-agar? Jadi dalam agar-agar itu namanya koloid liofil. Koloid liofil itu adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan. Jadi terbentuk selubung di sekeliling koloidnya. Jadi agar-agar yang masih dalam fase cair itu diabsorpsi oleh fase padatnya, sehingga agar-agar seakan-akan berbentuk padat. Agar-agar termasuk jenis koloid gel. Gel merupakan campuran antara zat padat dan juga zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Mengapa agar-agar disebut koloid? Agar-agar disebut koloid dikarenakan dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel. Struktur gel ini tercipta ketika agar-agar dipanaskan dengan air dan molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika suhu diturunkan, molekul agar-agar akan merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung sang molekul air. Terima kasih. Mas, salah mas. Mas, main mas.
Oke. Itu. Sampai keringetan ngulang-ngulang loncat mulia deh Pak ya. Loncat lagi, loncat terus. Kita sudah sampai di penghujung acara. Itulah praktek koloid, pemisahan koloid berupa agar-agar dari kelompok kita, kelompok 2 kelas 11 dan kelas 11 segala kesalahan hanya milik kami dan segala kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Kelas Dep, asli kelas G, langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.